Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagai Komandan Starguard, Xing Ling berada di level 8 Divine Sovereign dan kekuatannya setara dengan Mu Bingyun, namun, Mu Bingyun adalah orang nomor 2 di alam Snow Song, seseorang yang berada di bawah tuannya. Di hadapan kekuatan yang sama, bahkan jika dia dengan paksa membuka gerbang Hades, dia tidak akan mampu membentuk perlawanan apapun. Tuan Muda Yun, mengapa kamu harus melakukan ini? Xing Ling menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan. Dia tidak dapat memahami mengapa Yun Ce, seseorang dengan masa depan tanpa batas di hadapannya, akan menjadi seperti ini, begitu bertekad untuk membuang nyawanya sendiri. Sudut bibir Yun Ce terangkat dan dia menatap lurus ke arah orang yang awalnya dia panggil dengan hormat sebagai kakak. Xing Ling, kamu secara pribadi mengatakan ini padaku sebelumnya, bahwa menjadi penjaga bintang adalah kebanggaan dan kemuliaan terbesar di hidup Anda. Sebagai Starguard Jasmine, setia padanya adalah tugasmu. Namun kamu telah memilih untuk mengkhianati dan menyakiti tuanmu sendiri, telah memilih untuk membantu orang lain dalam tindakan membunuh Dewa Bintang yang telah kamu sumpah setia. Inikah yang disebut kemuliaanmu? Nafas Xing Ling tercekat di tenggorokannya dan dia menghindari tatapan Yun Ce dengan tidak wajar. Aku tidak setia pada Dewa Bintang, aku setia pada alam Dewa Bintang. Yun Ce meludah, kau setia pada penjahat tua yang kebetulan adalah tuanmu, penjahat tua yang ingin membunuh putrinya sendiri. Aku bukan penjaga bintang, aku hanya manusia biasa dari alam bawah. Namun aku tahu apa artinya melindungi seseorang dengan nyawamu. Tapi sebagai penjaga bintang Jasmine, bahkan jika kamu hanya mencoba mengatakan sepatah kata pun atas namanya, aku akan bisa memberimu rasa hormat. Tapi kamu ternyata adalah orang yang mengkhianati dan menyakiti tuannya sendiri, seseorang yang bahkan tidak setingkat anjing peliharaan. Tidak kusangka aku dengan hormat memanggilmu kakak pada awalnya karena kamu adalah penjaga bintang Jasmine, aku benar-benar buta. Di mana penjaga bintang pembantaian surgawi dan penjaga bintang serigala surgawi? Meskipun dia ditekan, teriakan serak Yun Ce masih sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Jika kamu punya nyali, majulah dan biarkan aku melihat seperti apa rupa kalian semua. Seperti apa wajah sampah yang mengkhianati, dan menyakiti tuan mereka seperti itu. Meskipun Yun Ce mengaum dengan marah, tidak ada yang memilih untuk melangkah maju. Yun Ce tertawa dingin, kalian semua sebaiknya berdoa agar apa yang terjadi hari ini tidak pernah diketahui oleh dunia. Jika tidak, semua orang akan tahu bahwa alam Dewa Bintang menghasilkan banyak sampah pengkhianat. Anda akan dibenci oleh seluruh dunia dan bahkan penjaga bintang lainnya akan selamanya membenci Anda. Semua yang disebut kemuliaan yang pernah Anda miliki akan menjadi lambang rasa malu yang tidak akan pernah bisa Anda hilangkan seumur hidup Anda. Keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda, keturunan Anda, semuanya harus hidup dengan rasa malu mulai hari ini. Seterusnya, mereka semua akan merasa malu padamu selamanya. Apa yang kamu tunggu? Tutup mulutnya. Xing Mingzi meraung liar. Boom. Dengan ledakan yang sangat besar, cahaya dalam pada tubuh Yun Ce meletus keluar dan dia benar-benar berjuang untuk keluar dari genggaman Xing Ling yang kebingungan. Dia terbang ke udara, energi dalam tubuhnya bergolak dengan kacau. Dia menggenggam Heaven's Meeting Sword di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Cahaya yang sangat menyeramkan muncul di matanya. Sejak saya datang ke sini hari ini, saya tidak pernah berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku hanyalah sampah tak berguna, aku tak bisa menyelamatkan Jasmine dan Caizi pun tak bisa diselamatkan. Tapi setidaknya, aku ingin kalian semua yang telah menyakiti Jasmine dan Caizi untuk dikuburkan bersama mereka. Suara Yun Ce mengguncang langit saat kebenciannya menutupi langit. Kekuatannya hanya bisa dianggap menyedihkan di domain kota Dewa Bintang,
dan dua kata, dikubur bersama, terdengar seperti lelucon. Namun, teriakan marah yang dipancarkan oleh kekuatan menyedihkan ini sudah cukup untuk menyebabkan para penjaga bintang yang berkumpul merasakan jantung mereka berdebar dengan sangat jelas. Dikuburkan bersama, hanya dengan kamu sendirian. Xing Mingzi tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya gemetar, dia memperhitungkan bahwa sebelum hari ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa kata-kata seorang junior akan dapat menyebabkan dia merasa sangat marah dan malu. Rajaku, perkataan anak ini yang menyihir mengaburkan hati. Dia tidak hanya menghina raja kita dan alam dewa bintang kita, dia juga menghina nenek moyang kita, kejahatannya sangat berat sehingga kita tidak punya pilihan selain membunuhnya. Setelah suaranya baru saja jatuh, dia menemukan bahwa Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang lainnya tampak sangat terkejut dan terkejut di wajah mereka. Karena cukup mengejutkan, aura yang terpancar dari tubuh Yun Ce adalah aura alam Raja Ilahi. Setahun yang lalu di alam Dewa Bulan, ketika Kaisar Dewa Bintang terakhir kali melihat Yun Ce, kekuatannya hanya berada di alam roh ilahi tingkat kelima, tapi hari ini, dia sebenarnya sudah menjadi Raja Ilahi. Dia telah melangkah ke alam Raja Ilahi dari alam roh ilahi tingkat kelima hanya dalam 1 tahun yang singkat. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, bahkan jika mereka adalah guru ilahi dan kaisar dewa, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Keterkejutan dan keheranan yang mewarnai wajah mereka membuat bahkan bagi orang-orang setingkat mereka, masih mustahil untuk mempercayai atau memahami pertumbuhan eksplosif kekuatan pribadi Yun Ce. Kami belum melihatnya selama 1 tahun, tapi dia telah menjadi Raja Ilahi. Dewa Bintang asal surgawi Tumi bergumam dengan suara rendah, ini memang kekuatan Dewa Pencipta. Hati Kaisar Bintang Dewa dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa dan dia benci karena dia tidak bisa secara pribadi mencabik-cabik Yun Ce. Namun keajaiban ilahi yang terus muncul di tubuh Yun Ce lagi dan lagi membuatnya tidak mampu untuk tidak merasakan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia meraung pelan, tangkap dia dan kunci dia di dalam penghalang penjara, tapi kamu tidak diperbolehkan melumpuhkan kekuatannya yang dalam atau membahayakan nyawanya dengan cara apapun. Dipahami, Xing Mingzi menganggukkan kepalanya, Xing Ling. Xing Ling awalnya tidak memiliki niat membunuh terhadap Yun Ce, tapi kebencian dan niat membunuh secara alami lahir dari rasa malu dan amarahnya. Begitu Xing Mingzi memberi perintah itu, cahaya ganas melintas di kedalaman matanya dan seutas energi tiba-tiba muncul dari tangannya, itu adalah kekuatan yang cukup untuk melukai Yun Ce dan menangkapnya, dan kecepatannya jauh lebih unggul dari serangan yang terjadi sebelumnya. Namun, sorot mata Yun Ce 100.000 kali lebih gelap dan kejam dibandingkan matanya sendiri. Dia mengeluarkan raungan rendah dan api emas berkobar dari tubuhnya saat pedang api emas meletus dari Heaven's Meeting Sword untuk meledak melawan Xing Ling yang bergerak maju. "Huff, kamu sudah keterlaluan," Xing Mingzi mendengus dengan nada meremehkan. Bakat dan kecepatan pertumbuhan Yun Ce memang mengejutkan dunia, tapi dia masih terlalu muda. Pada usia 30 tahun dan dengan kekuatan besar di alam Raja Ilahi, dia tidak berbeda dengan seekor semut di depan penguasa ilahi tingkat 8. Kekuatan pemusnahan emas Yun Ce sangat luar biasa dan bahkan Luo Changsheng pasti tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi Xing Ling bahkan tidak berusaha menghindar, dia juga tidak repot-repot melihatnya. Dia hanya mengulurkan tangan untuk meraihnya dan dia benar-benar langsung menangkap pedang yang terbuat dari api Golden Crow, serangan yang cukup kuat untuk membelah gunung dan membelah lautan, dengan tangan kosong. Setelah itu, dengan gerakan kecil di jarinya, api gagak emas langsung hancur seolah-olah terbuat dari kapas yang sangat rapuh saat menghilang menjadi bara api kecil yang dengan cepat padam. Pemusnahan emas telah dimusnahkan dalam sekejap, jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya reaksi yang akan terjadi.
Seluruh tubuh Yunce mengejang dan sebagian besar api Golden Crow di tubuhnya padam. Pada saat ini, kekuatan Xingling sudah meluncur turun dari atas, 10% kekuatan penuh dari Divine Sovereign level 8, bahkan jika itu hanya mengenai Yunce, itu pasti akan cukup untuk melukainya dan membuatnya tidak berdaya. Setelah itu, suara dering yang teredam memenuhi udara dan ruang itu sendiri menyusut saat bayangan setelahnya langsung menghilang di bawah kekuatan yang dikirim Xingling meluncur ke bawah. Bayangan patah Dewa Bintang. Hati Xingling sedikit terkejut dengan kejadian ini tetapi tangannya terulur lagi secepat kilat saat mengunci Yunce. Boom. Dua suara teredam menyerang udara secara berurutan. Kekuatan teknik bayangan patah Dewa Bintang tidak terletak pada gerakan seketika, melainkan terletak pada fakta bahwa teknik itu benar-benar mengaburkan aura seseorang pada saat gerakan seketika ini terjadi. Bahkan seseorang sekuat Xingling tidak akan bisa membedakan antara Yunce asli dan palsu. Yunce telah menghindari kekuatan Xingling 3 kali berturut-turut, namun dia jelas tidak bernasib baik. Pada akhirnya, itu masih merupakan kekuatan Divine Sovereign level 8, dan bahkan hanya menyentuh riak terjauh dari kekuatan itu pasti akan mengakibatkan luka. Di langit yang jauh di atas, tatapannya menjadi gelap dan keruh. Wajahnya pucat pasi dan, yang cukup mengejutkan, jejak darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Xingling tidak menyerang lagi. Sebaliknya dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Yunce, karena kamu berani datang ke sini, maka kamu harus tahu apa hasilnya, jadi mengapa kamu terus melanjutkan perjuangan yang tidak berguna ini? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang energi tiba-tiba meluncur turun dari atas. Yunce tidak lagi berusaha menghindar. Sebaliknya, dia bergegas ke bawah untuk berbenturan dengannya di udara saat dia menghempaskan pedangnya ke arah kepala Xingling. Semua api yang menyala di Heaven's Meeting Sword sepertinya sama mengerikannya dengan api-api penyucian yang mendidih dalam sekejap. Mata Xingling menyipit dan dia dengan acuh tak acuh mengulurkan lengannya untuk menghadapi serangan balik Yunce yang sangat ganas dan kejam. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan tubuh pedang, mata Yunce melebar dengan tajam dan raungan yang sepertinya mengandung rasa sakit dan keputusasaan, terdengar dari tubuhnya saat cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan dan aura Yunce tumbuh secara gila-gilaan dan eksplosif. Mata dan auranya telah berubah menjadi merah, seolah-olah telah diwarnai oleh darah, dan nyala api yang awalnya berkobar dengan ganas kini tampak membakar langit. Gerbang Dewa Jahat kelima, Hades. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat transformasi aneh Yunce. Ketika dia bertarung melawan Luo Changsheng selama pertempuran dewa yang diberikan, kekuatan yang menyerupai mukjizat ilahi ini telah keluar dari tubuhnya ketika punggungnya didorong ke dinding. Pada saat itu, budidaya Yunce hanya berada di alam kesengsaraan ilahi, jadi jika dia bahkan dengan paksa membuka gerbang Hades untuk satu nafas, dia harus membayarnya dengan menggunakan kekuatan hidupnya. Yunce saat ini tidak ada bandingannya dengan Yunce di masa lalu, jadi dia sekarang bisa dengan kuat menahan kekuatan Hades untuk waktu yang singkat, tapi dia pasti masih tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Sorot mata Xingling sedikit berubah dan serangan yang dilakukan Yunce dengan sekuat tenaga, serangan yang semakin kuat secara eksplosif karena Hades, hancur dalam sekejap. Boom. Saat ledakan besar mengguncang langit, ruang di sekitarnya berubah secara mengerikan. Di tengah ledakan api emas, tangan Xingling dengan erat menggenggam Heaven's Meeting Sword tapi yang dilihat matanya adalah mata mengerikan Yunce yang terlihat seperti mata hantu ganas. Lengan yang direntangkan Xingling telah didorong ke bawah sejauh setengah kaki dan dia bisa merasakan rasa sakit yang jelas datang dari tangan yang menggenggam Heaven's Meeting Sword. Matanya tanpa sadar melebar, dia adalah penjaga bintang dari alam Dewa Bintang. Tidak hanya itu, dia adalah Komandan Starguard,
Divine Sovereign level 8 yang cukup kuat untuk meremehkan sebagian besar alam semesta. Namun Yunce, yang jelas-jelas hanya berada di tahap pertama alam Raja Ilahi, sebenarnya bisa bertarung langsung dengan 10% kekuatannya. Ini adalah pemandangan yang menurutnya paling sulit dipercaya sepanjang hidupnya, dan itu benar-benar terjadi padanya. Detik berikutnya, matanya menjadi gelap dan 20% dari kekuatannya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Seolah-olah palu surgawi tiba-tiba bangkit dan menghantam Yunce di udara. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Yunce saat Heaven's Meeting Sword langsung terbang dari tangannya. Seluruh tubuhnya terbang seperti daun yang tertiup angin saat dia mendarat di kejauhan. Yunce, kakak ipar, Jasmine dan Caizi menjerit ketakutan pada saat bersamaan. Uhuk, seluruh tubuh Yunce bergetar dan dia tergeletak di tanah. Dia batuk lebih dari 10 suap darah segar dan setiap kali dia batuk, segumpal darah yang mengejutkan dan mengerikan akan keluar dari mulutnya. Raja Ilahi tingkat pertama versus penguasa ilahi tingkat ke-8, perbedaan ini terlalu besar. Itu adalah jarak yang 100 kali lebih besar dari jarak antara dia dan Luo Changsheng ketika dia menghadapi yang telah menjadi Raja Ilahi saat dia masih berada di alam kesengsaraan ilahi. Itu sangat besar sehingga pada dasarnya tidak ada metode yang bisa dia gunakan untuk menutup kesenjangan tersebut. Meskipun dia telah membuka Hades dengan paksa, dia masih belum mampu mengumpulkan sedikit pun perlawanan. Xingling mengulurkan telapak tangannya, dan setetes darah secara mengejutkan muncul di tengah telapak tangannya. Sebagai komandan Starguard, dia sebenarnya telah dilukai oleh seorang anak muda yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi. Tidak diragukan lagi ini adalah rasa malu terbesar yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Semua penjaga bintang menatap Yunce dengan mata dingin tapi tidak satu pun dari mereka yang maju. Starguard manapun sudah lebih dari cukup untuk menangkap Yunce, pada dasarnya tidak perlu ada orang kedua. Yunce, kamu, betapa kerasnya keinginanmu. Jasmine berkata dengan suara yang bergetar dengan setiap kata yang diucapkannya, pergi, cepat pergi, aku mohon padamu. Dia tahu bahwa Yunce masih bisa melarikan diri bahkan dalam situasi ini. Dia memiliki bayangan patah Dewa Bintang dan air terjun pembelah bulan, dan dia juga memiliki istana langit bulan hilang yang pastinya tidak dapat dikejar oleh Xing Mingzi. Meski itu tidak bagus, dia masih memiliki batu ilusi kekosongan yang diberikan Caizi padanya. Dia bisa pergi, dia pasti bisa pergi. Yunce mengulurkan tangannya dan Heaven's Meeting Sword terbang kembali ke genggamannya. Dia berdiri dengan menggunakan pedang sebagai tongkat, wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya bergoyang. Auranya juga benar-benar kacau, hanya matanya yang masih sangat dingin sehingga mengejutkan, hanya saja seseorang tidak dapat melihat rasa takut atau niat untuk melarikan diri di dalamnya. Telapak tangan Xingling mengepal saat dia perlahan berjalan menuju Yunce, kali ini, Yunce tidak mundur atau mencoba mengangkat pedangnya. Seolah-olah dia mengerti bahwa sekeras apapun dia berjuang, itu tidak akan berarti apa-apa. Begitu dia berdiri di depan Yunce, Xingling perlahan mengangkat tangannya, Yunce, meskipun lidahmu lebih tajam, bagaimana dengan itu? Di dunia ini, apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah, semua ini ditentukan oleh yang kuat, bukan Anda yang memutuskan. Kamu pantas mati 10.000 kali, tapi Raja kami secara pribadi telah memerintahkan kami untuk mengampuni nyawamu, jadi pertama-tama aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu dan kami akan menanganimu, pelakunya, setelah Raja kami berhasil. Xingling mengulurkan kelima jarinya dan cahaya yang dalam tiba-tiba bersinar, pada saat ini, suara Jasmine, yang begitu sedingin es hingga menembus jantung, terdengar dari belakangnya, Xingling, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mencabik-cabikmu meskipun aku harus menjadi roh jahat untuk melakukannya. Meskipun Jasmine telah terperangkap di dalam penghalang itu,
niat membunuh dan sisa kekuatannya masih cukup untuk membuat seluruh tubuh Xing Ling bergidik. Dia tidak berani berbalik, dia hanya berkata dengan suara lembut, "Aku sudah bukan lagi penjaga bintang pembantaian surgawi. Heh, apa menurutmu sampah sepertimu layak menjadi penjaga bintang Jasmine?" Yun Ce meraung pelan. Pembuluh darah telah memenuhi mata Yun Ce saat memancarkan kebencian yang sepertinya datang dari neraka yang paling dalam. Pada saat ini, tangan kanannya perlahan meraih dadanya sendiri, jari-jarinya perlahan menegang. "Huff, apakah aku layak atau tidak, bukan kamu yang memutuskan." Ekspresi Xing Ling sangat jelek saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. "Ha. Yun Ce meraung keras saat api yang sudah padam di tubuhnya sekali lagi menyala. Api gagak emas berwarna emas meletus bersamaan dengan api Phoenix merah dan cahaya yang terpancar darinya menyebar ke seluruh langit. Di langit di atas, teriakan Phoenix dan gagak emas memenuhi udara, disertai dengan aura ilahi yang sangat besar yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi. Api dan gelombang energi yang begitu kuat hingga tidak normal membuat Xing Ling ketakutan dan dia mundur lebih dari 10 langkah, tapi dengan sangat cepat, dia berhasil merespons dan menyadari bahwa Yun Ce jelas-jelas membakar darah dewanya. Itu seperti saat pertarungan brutalnya melawan Luo Changsheng, dia dengan paksa membakar darah dewa gagak emas dan darah dewa Phoenix miliknya sendiri. Karena semua darah dewa gagak emas dan darah dewa Phoenix mulai terbakar pada saat yang sama, sepertinya seluruh tubuh Yun Ce bermandikan api yang sangat pekat. Seolah-olah dewa api telah turun dari surga, namun kekuatan tirani ini tidak mampu menggerakkan atau mengganggu pembangkit tenaga listrik setingkat Xing Ling. Dia mencemooh dengan nada menghina, "Tidak disangka kamu sebenarnya masih berpikir untuk berjuang. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya dengan membakar darah dewa, kamu benar-benar bisa?" Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba berdebar tanpa alasan yang jelas dan kata-katanya terhenti. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seekor ular berbisa tiba-tiba menggigit hati dan jiwanya sebagai rasa sedingin es dan teror yang tidak dapat dia gambarkan, menyebar dengan gila ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Sensasi ini pasti tidak terjadi pada tubuh Xing Ling saja. Di belakangnya, ekspresi semua pengawal bintang berubah seketika saat pupil mereka berkontraksi dengan cepat. Teror dan tekanan mengerikan yang tak tertandingi perlahan turun entah dari mana. Ini adalah aura paling mengerikan yang pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka, seolah-olah dewa iblis purba yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan membuka salah satu mata iblisnya dan sedang menatap kota dewa bintang. Itu adalah tatapan iblis yang cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Apa yang terjadi? Xing Mingzi melihat sekeliling sambil mencari asal-usul aura mengerikan itu. Siapa itu? Hanya satu orang yang tahu jawabannya. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Yun Ce, setelah Xing Ling pulih dari keterkejutannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketakutan dan tekanan yang menyerang pikirannya saat itu sebenarnya datang dari Yun Ce. Matanya perlahan melebar hingga seolah-olah akan pecah. Lebih jauh lagi, tekanan yang melampaui batas kemampuan pikirannya menyebabkan kakinya secara naluriah mundur ke belakang, selangkah demi selangkah. Dia membuka mulutnya hanya untuk menemukan bahwa suara yang keluar membawa getaran yang datang dari jiwanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kepala Yun Ce tertunduk dan tidak ada yang bisa melihat matanya, tapi dia dengan erat menekan tangan kanannya ke dadanya. Setelah itu, 5 jari yang mencengkeram kulitnya dengan erat tiba-tiba dan secara mengejutkan menusuk jauh ke dalam dadanya sendiri. Aura yang sangat aneh dan ganjil menyelimuti langit di atas kota Dewa Bintang, bahkan para Dewa Bintang dan tetua di dalam penghalang semuanya merasakan energi dingin yang tidak normal dan padat langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Yun Ce, itu tidak mungkin. Tidak peduli apa yang dia lakukan,
Tidak mungkin dia memiliki aura seperti ini, kata Dewa Bintang asal surgawi Tumi dengan suara yang dalam sambil menatap Yunce. Tatapan Jasmine tidak lepas dari Yunce. Dia merasakan aura aneh dan ganjil yang bahkan bisa menembus penghalang yang mengelilinginya, dan melihat jari-jarinya menggali ke dalam dadanya. Saat dia berbaring di sana dengan linglung, ingatan yang datang dari darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan melintas di hati dan pikirannya, menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Setelah itu, tangisan paling ketakutan dan khawatir yang pernah dia keluarkan seumur hidupnya keluar dari bibirnya, Yunce. Jangan, jangan, jangan. Yunce tidak bergerak 1 inci pun, hanya kelima jarinya yang terus mengencang perlahan. Xingling, apa yang kamu lakukan? Cepat ambil tindakan. Xing Ningzi meraung. Meski mendengar perintah Xing Ningzi, Xingling masih terus mundur selangkah demi selangkah. Jika Xing Ningzi langsung ke arah Xingling, dia akan menemukan bahwa pupil Xingling telah menyusut hingga seukuran titik, dan seluruh tubuhnya bergetar begitu kuat sehingga seolah-olah dia telah dijatuhkan ke kedalaman neraka yang sedingin es. Yunce, teriakan ini sangat serak ketika Jasmine melepaskan Caizi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang bebas dan melemparkan dirinya ke arah perbatasan penghalang. Dengarkan aku. Upacara ini, penghalang ini, terdiri dari kekuatan semua dewa bintang dan tetua, terdiri dari kekuatan lebih dari 40 guru ilahi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan atau menghancurkannya. Bahkan jika kamu melakukan ini, kamu tetap tidak akan bisa menyelamatkanku, kamu tetap tidak akan bisa menyelamatkan Caizi, kamu tidak akan bisa mencapai apapun. Kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian tanpa alasan. Apakah kamu mengerti maksudku? Jika kamu berani melakukan hal bodoh seperti itu, aku pasti tidak akan pernah memaafkanmu, aku pasti tidak akan pernah. Pembuluh darah dalam dewa jahat Yunce diberikan kepadanya olehnya. Dia juga orang yang telah melihat kenangan di dalam darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan. Dengan demikian, semua pemahaman awal dan pengetahuan Yunce tentang bagaimana menggunakan kekuatan ilahi dewa jahatnya telah diajarkan kepadanya oleh Jasmine, langkah demi langkah. Sebagai hasilnya, pemahaman Jasmine tentang kekuatan ilahi dewa jahat bahkan melebihi pemahaman Yunce. Tindakan Yunce dan aura abnormal itu menyebabkan dia langsung mengerti apa yang akan dilakukan Yunce. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia sentuh sejak awal, kekuatan keputusasaan yang terlarang, sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia sentuh sepanjang hidupnya. Yunce perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Jasmine, sudut bibirnya membentuk senyuman yang sangat ringan. Jasmine, aku datang bukan untuk menyelamatkanmu, lagi pula, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku datang ke sini untuk menemanimu. Beberapa kata singkat itu saja sudah membuat air mata Jasmine mengalir deras. Dia dengan keras mencambuk kepalanya ke samping dan berbicara dengan suara tercekat, apa hakmu untuk menemaniku, kamu pikir kamu ini siapa? Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah tempat Kaisar Dewa Bintang duduk, penjahat tua itu, meskipun aku membencinya, pada akhirnya, dia tetaplah ayahku yang sebenarnya. Hidupku adalah sesuatu yang diberikan olehnya, jadi jika dia ingin mengambilnya, itu benar dan pantas. Apa hubungannya denganmu? Jadi jangan hanya berasumsi apa yang kamu inginkan di tempat ini, tinggalkan, pergi. Jika tidak, aku sungguh tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi Yunce malah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, kehidupan yang dia berikan padamu telah berakhir ketika kamu berumur 13 tahun. Kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu, hidupmu adalah milikku, segala sesuatu yang kamu miliki adalah milikku, aku pasti tidak akan membiarkan orang lain membawamu pergi, kecuali aku sudah mati. Kata-kata egois dan tidak masuk akal ini dengan keras menusuk ke bagian terdalam dan terlembut dalam jiwa Jasmine. Dia mengertakkan giginya dengan keras,
tetapi air mata masih mengalir deras di wajahnya dan sulit baginya untuk terus berbicara. Kehidupan yang kumiliki saat ini juga merupakan sesuatu yang diberikan olehmu. Kami saling membantu untuk terlahir kembali. Selama tahun-tahun itu, kehidupan dan jiwa kami terjalin erat satu sama lain, dan selama tahun-tahun itu kami berpisah. Di setiap momen dan momen, aku menahan perasaan menyiksa yang aku rindukan. Sesuatu, karena itu adalah bagian yang hilang dari hidupku dan juga bagian dari jiwaku yang hilang. Aku tidak mendengarkan apa yang kamu katakan padaku dan malah bergegas ke tempat ini dengan tidak sabar, bahkan memberikan semua yang aku miliki untuk bertemu denganmu lagi. Seluruh tubuh Jasmine bergetar. Dia menutup matanya erat-erat namun tetesan air mata terus mengalir di wajahnya yang telah lama dibanjiri air mata, tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok Jasmine. Mereka tidak berani percaya bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi yang memiliki reputasi paling jahat, adalah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi yang selalu dingin dan tidak berperasaan terhadap segala hal, sebenarnya bisa menangis, dan dia bahkan menitikkan begitu banyak air mata. Seluruh tangan kanan Yunce sudah berlumuran darah tapi ekspresinya sangat tenang. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku, tapi kali ini, tidak peduli seberapa keras kamu memukul atau memarahiku, tidak peduli apakah kamu naik ke surga atau jatuh ke neraka, aku akan berada di sisimu dan aku pasti tidak akan membiarkannya. Lepaskan tanganmu. Awan kabut berdarah muncul dari dada Yunce. Jangan Jasmine mengeluarkan ratapan yang sangat melengking dan sedih. Boom. Dunia mendalam Yunce yang berwarna merah, biru, ungu, hitam keempat domain dengan warna berbeda ini meledak secara eksplosif dalam sekejap. Bang, 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 bang. Permukaan tubuh Yunce dan otot-ototnya tampak pecah secara gila-gilaan saat bunga darah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di seluruh tubuhnya. Energi dalam yang melingkari tubuhnya seketika berubah menjadi merah darah, auranya telah berubah begitu dalam dan padat sehingga tampak seperti darah api penyucian itu sendiri. Di bawah energi mendalam berwarna darah itu, Yunce mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti suara binatang buas. Teriakan itu mengandung kemarahan, rasa sakit, dan keputusasaan yang tak terbatas dan itu terdengar seolah-olah itu berasal dari Dewa Iblis putus asa yang telah dirantai ke bawah, dari neraka. Dia, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin bunuh diri? Aura kegelisahan yang seharusnya tidak ada tapi jelas-jelas ada, kini menyelimuti hati dan jiwa semua orang, karena sensasi aneh yang menyesakkan dan ketakutan kini meluap dari lubuk hati mereka, dan mulai menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh tubuh mereka, tubuh seperti wabah. Di tengah raungan serak yang terdengar seperti hantu jahat, energi berdarah yang mengelilingi Yunce dengan cepat membengkak, menyebabkan aura Yunce meningkat dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Seperti yang diharapkan, Dewa Bintang asal surgawi Tumi berkata dengan alisnya yang berkerut, ini adalah teknik terlarang lainnya yang memerlukan harga yang sangat mahal untuk memperkuat energi mendalam seseorang. Sama seperti saat dia bertarung melawan Luo Changsheng. Sangat disayangkan, karena mengingat wilayahnya saat ini, bahkan jika energinya yang dalam secara eksplosif tumbuh 10 kali atau bahkan 100 kali lipat, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Sebelum suaranya selesai jatuh, ekspresi Tumi tiba-tiba berubah, ekspresi Kaisar Dewa Bintang dan semua Dewa Bintang lainnya juga berubah secara dramatis pada saat ini ketika ekspresi kaget atau tidak percaya muncul di wajah mereka. Baang. Mengikuti suara ledakan yang sepertinya bergema di lubuk hati mereka, aura kekuatan mendalam Yunce, yang berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama, tiba-tiba menerobos ke tingkat berikutnya untuk mencapai tingkat kedua dari alam Raja Ilahi. Apa? Alis Tumi berkerut, terobosan mendadak.
Tapi dalam situasi ini, dan tanpa indikasi atau proses terobosan sebelumnya, apa sebenarnya, apa? Saat ekspresi Tumi berubah lagi, energi mendalam Yun Ce, yang baru saja menyelesaikan terobosan level, sekali lagi dengan cepat mengatasi hambatan berikutnya dan mencapai alam Raja Ilahi tingkat ketiga. Ini, sebagai orang bijak yang berumur paling lama, paling berpengalaman dan paling berkualitas di alam Dewa Bintang, Tumi sangat terkejut dengan rangkaian kejadian ini sehingga dia menjadi linglung, dan tidak peduli apa, dia tidak dapat memahami semuanya yang terjadi di depan matanya. Saat jeritan serak itu mengguncang jiwa dan mengoyak udara, energi berdarah yang meningkat secara gila-gilaan menyebabkan semua orang bingung apakah itu energi yang dalam atau darah segar yang sebenarnya. Udara semakin padat setiap detiknya dan ketakutan aneh yang menyelimuti mereka terasa seolah-olah hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya tak henti-hentinya melonjak ke dalam hati dan jiwa mereka. Energi darah, teriakan serak, teror, dan energi mendalam Yun Ce terus dengan cepat menembus setiap level berulang kali. Alam Raja Ilahi tingkat keempat. Alam Raja Ilahi tingkat kelima. Alam Raja Ilahi tingkat keenam. Alam Raja Ilahi tingkat ketujuh. Alam Raja Ilahi tingkat delapan. Alam Raja Ilahi tingkat kesembilan. Alam Raja Ilahi tingkat 10. Semua energi berdarah di sekitar tubuh Yun Ce akhirnya mulai surut dan saat semua orang mengira perubahan mengerikan dan aneh di depan mereka akhirnya akan berhenti, energi berdarah yang sempat surut tiba-tiba meledak dengan keganasan yang tak tertandingi. Boom! Saat itu juga, langit di atas seluruh kota Dewa Bintang diwarnai dengan warna darah. Lebih jauh lagi, aura mengerikan itu mulai berubah secara aneh dengan cara yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipercaya saat warna berdarah itu menyebar ke seluruh langit. Itu adalah perubahan yang bahkan nenek moyang alam Dewa Bintang tidak akan dapat memahami atau mempercayainya jika mereka masih ada di dunia. Alam, penguasa, ilahi, ini adalah alam yang telah dia lewati sejak lama, alam mendalam yang bahkan dia mulai merasa hina sejak lama. Namun saat Dewa Bintang asal surgawi Tumi mengucapkannya kali ini, setiap kata diucapkan dengan gemetar yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Di depannya, Kaisar Bintang Dewa memancarkan aura keterkejutan yang ekstrim saat matanya terbuka lebar. Di sekeliling mereka, semua Dewa Bintang dan tetua, tokoh-tokoh yang telah mencapai puncak primal chaos, semuanya sangat terkejut hingga warna wajah mereka memudar. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai apa yang dikatakan oleh mata dan indera spiritual mereka. Apakah ini? Dewa Bintang berhasil berseru. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apakah ini juga kekuatan dewa jahat? Energi mendalam Yun Ce telah melesat langsung ke tingkat pertama alam kedaulatan ilahi sebelum akhirnya terhenti namun energi berdarah di sekitarnya masih terus membengkak. Tangisan serak Yun Ce telah berhenti dan tubuhnya perlahan menjadi tegak. Pada saat ini, seluruh langit sepertinya menekan mereka. Semua penjaga bintang merasa sangat tertahan hingga mereka hampir tidak bisa bernapas, dan aura sedingin es yang membawa bau darah menyebar dari tulang ekor mereka, melalui organ dalam, dan kemudian ke setiap sudut tubuh mereka. Di tingkat alam Dewa Bintang, peningkatan energi yang besar secara alami merupakan pemandangan yang akrab bagi mereka. Namun peningkatan energi yang sangat besar secara normal akan menimbulkan efek samping dengan intensitas yang berbeda-beda. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum bagi siapapun yang mempelajarinya secara mendalam. Tapi tidak peduli seberapa kuat dorongan energinya, itu pasti tidak bisa membiarkan seseorang melarikan diri dari wilayahnya. Ini bahkan tidak dihitung sebagai pengetahuan umum, ini adalah hal paling mendasar yang perlu diketahui oleh siapapun. Tapi tepat di depan mata mereka telah menyaksikan energi mendalam Yun Ce, yang berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama,
secara berturut-turut menembus tingkat dalam beberapa tarikan napas pendek, sampai dia berhasil menembus seluruh alam besar. Sebuah terobosan dalam jalan ilahi sangatlah sulit. Begitu sulitnya sehingga bakat, kerja keras, sumber daya, pemahaman, dan peluang semuanya harus hadir. Bagi seseorang yang naik dari alam Raja Ilahi tingkat pertama ke alam Penguasa Ilahi tingkat pertama dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas.